itu saya dan Mbak Ika sudah membuatkan video pendek tentang jurus-jurus yang ada di BK untuk menangani masalah-masalah yang ada di siswa. 7 jurus BK itu yaitu: 1. Mengenali potensi atau kemampuan diri. 2. Kelola emosi. 3. Tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Dari 7 BK itu saya mengambil jurus yang pertama, kenali potensi. Kenapa saya mengambil kenali potensi? Saya terapkan di siswa kelas 10 TPFL 2. Karena di kelas 10 saya sebagai BK dan panjenengan semua yang menjadi wali kelas ataupun guru harus mengenali potensi siswa tersebut dulu. Karena dengan mengenali potensi, nanti kita kesananya bisa mengarahkan anak lebih mudah. Ya Mbak, next Mbak. Tujuan dari berbagi baik ini saya adalah kemampuan untuk Bapak Ibu supaya bisa mengeksplor potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi konsep kunci yang akan kita pahami di sini adalah kecerdasan majemuk, kedua gaya belajar, dan ketiga pengenalan minat dan bakat. Dari ketiga ini nanti kita kupas satu persatu. Kemarin saya membagi kebaikan kepada anak. Sebelum kita memulai kecerdasan majemuk, saya ingin Bapak dan Ibu tidak tegang. Kita tutup fokus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu kalau sedang tepuk fokus, konsentrasi,
sudah benar-benar mengenali potensi diri kita sendiri. Apa sih kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri? Itu nanti yang kita akan gali pada anak didik kita. Tadi ada yang hanya 2. Terus jawabnya juga, "Yo Dean," atau "Yo kira-kira begitu." Itu berarti Bapak Ibu masih kurang mengenali apa yang ada pada diri Bapak dan Ibu semua. Nanti kalau panjenengan kepada anak murid, coba dipahami, digali. Nanti kalau ada masalah itu gampang dilihat apa sih kekuatan anak tersebut apa, kelebihan anak tersebut apa, dan kekurangannya apa. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah, untuk menginterpretasi hasil asesmen pengembangan karir murid. Di sini saya tadi buka di Bapak Ibu tadi di grup itu Aku Pintar. Coba Bapak Ibu lihat harinya di Google Aku Pintar. Di Google buka Aku Pintar. Ya. Itu di Aku Pintar. Nanti Bapak Ibu dibuka, diisi gaya belajar Bapak Ibu apa? Diisi nanti keluar gaya belajar Bapak Ibu semua. Aku Pintar di Google dibuka. Aku Pintar. Enggak di Aku Pintar. Iya, Aku Pintar. Ya, Aku Pintar dibuka. Tes hasil gaya belajar. Nah, silakan Bapak Ibu saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi tes tersebut. Nanti akan saya jelaskan apa yang menjadi di Google. Itu sudah ada di linknya sudah saya share di grup backup. Ya, seperti di ya, Pintar. Tes gaya belajar. Oh, itu orang bilang tentang gaya belajar. Gaya belajar tapi kok gaya belajar nanti belajar dalam artinya. Oh, yang nunggu dulu sinyalnya Bapak Ibu. Iya. Ini Bapak Ibu lupakan di depan. Terus ikuti tes. Ya, monggo Bapak Ibu diisi. Ya, sekarang mulai sekarang diisi. Itu adalah tadi salah satunya kan kenali potensi yang ada alami dalam diri Bapak dan Ibu. Nah, tentang kemampuan Bapak, kelebihan dan kekurangan Bapak. Yang kedua, kenali tes gaya belajar Aku Pintar. Tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Nanti keluar pertanyaan Bapak Ibu isi, nanti hasilnya langsung keluar. Jangan diisi aja Bapak Ibu, nanti kalau sudah diisi akan keluar hasilnya. Nanti setelah mengerjakan, nanti ada hasilnya. Saya juga menerapkan itu kemarin kepada anak didik kelas 10 biar mereka tahu gaya belajarnya. Karena dengan mereka tahu gaya belajar, dia juga akan
membuka potensi diri yang ada pada dirinya, pada diri anak tersebut. Ya, ya Mbak Tita, ya teruskan, ya Pak Irfan. Ya, pokoknya soal yang ada situ isi aja, nanti keluar hasil belajar, gaya belajar Bapak dan Ibu semua. Kenapa harus grogi? Kita kan besti. Ngepas. Kedua Sudah. Menempelnya pelan-pelan gitu ya. Jawaban yang paling pendek Belum Ibu? Ada soalnya. Iya nggak apa-apa diisi aja nanti kalau sampai tuntas nanti ada hasil belajar Ibu. Selamat gaya belajar Ibu apa? boleh sangat lihat hasil. Bu, hasilnya saya apa ini? Visual 46%, 36%. Hasilnya dicatat ya Bapak Ibu di kertas biar tahu, nanti akan saya jelaskan. Akan ada maju salah satu Bapak atau Ibu. Bu Fasda, saya hasilnya visual auditori. Ya di itu Pak, dicatat Pak, di situ Pak. Ya, mohon diterangkan. Ya nanti saya akan jelaskan. Itu juga yang akan saya sampaikan kemarin yang saya sampaikan kepada anak didik saya. Nanti ada keluar naturalistik, kinestik, audio, ada keluar visual. Ya, ya dipindahkan. Apa sih sudah selesai? Belum. Ya. Silang. Aduh, hasil hilang dari Ini salah satu kita untuk apa ya, menguak atau membuka potensi apa sih yang ada pada diri kita. Nanti itu juga kemarin yang saya terapkan kepada anak kita, supaya anak didik itu tahu apa sih gaya belajar saya untuk mencapai kemampuan diri. Ya. Kemampuan apa sih yang saya punya? Nanti setelah ini baru kita bikin pohon keinginan. Ya. Nanti di sini kita bikin pohon keinginan. Ya. Monggo Pak sini sudah selesai? belum ambilan. Udah? Visual Bapak Ibu sudah? belum Bu. Sudah ya. Ayo cepat kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan diri. Apa Pak? Irfan sudah? Sudah. Ya, dibacakan Pak Irfan. Apa tes kemampuan Pak Irfan? Monggo Pak Irfan ke depan. Tes kemampuan saya. Oh, selanjutnya guys. Setelah saya mengerjakan tes dan kemampuan termasuk dalam kategori kinestetik. Ya. Monggo Bapak dijelaskan kinestetik. Kinestetik gaya belajar biasanya dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil nomor telepon pada telepon juga mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Itu sampai 56%. Terima kasih Pak Irfan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya, Bapak Ibu lihat belum? Yang sudah siapa lagi yang sudah? Ya, dengan Pak. Dengan apa gaya belajarnya Pak? Visual, audio. Ya, silakan Bapak. Bapak Ibu. Ya, nanti saya jelaskan Bapak. Oke. Bahasanya dia. Ya, dibaca aja Bapak.
kasih yang saya hormati Ibu Fasda, teman-teman sekalian, saya katakan, izinkan saya membacakan hasil pekerjaan saya. Saya termasuk tipe FA atau Visual Auditory. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan apa yang dilihat oleh mata, yang dilihat di atas. Artinya bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Saya tidak percaya kalau saya tidak melihatnya. Ya, terima kasih. Ya, yang perempuan mana maju? Perempuan itu udah selesai berarti. Oh, sesuai dengan nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, ya. Angga Bu Endang. Ya, dibaca Bu Endang tes gaya belajarnya. Ya, Pak. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dari cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan dan tulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Namun di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik. Akan lebih menunjang cara belajar kamu lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah belajar yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Ya, terima kasih Bu Endang. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, setelah panjenengan semua mengisi tes Aku Pintar, nanti keluar gaya-gaya belajar untuk menunjang potensi diri yang ada pada diri panjenengan semua. Khususnya nanti panjenengan implementasinya kepada anak murid. Yang ingin saya jelaskan satu, gaya belajar visual. Berarti kalau ada keluar isian hasilnya gaya belajar visual, berarti panjenengan semua Bapak Ibu menyenangi gaya belajar yang ada gambarnya, berwarna, grafik-grafik, peta, gambar-gambar yang menarik. Paham Bapak Ibu di sini? Panjenengan semua kalau melihat gambar-gambar itu senang, melihat film itu senang, melihat grafik-grafik, terus peta-peta itu senang. Terus yang kedua, gaya belajar auditory. Auditory di sini berarti gaya belajar panjenengan semua itu melalui audio pendengaran. Contohnya tadi kan Bu Endang ada auditorinya. Itu sesuai dengan bakat keminatan Bu Endang sebagai guru bahasa Prancis. Karena auditori itu mendengarkan, ya. Dengan mendengarkan, misalkan dia mendengarkan bahasa, mendengarkan nyanyian, mendengarkan ceramah, lagu-lagu itu cepat sekali. Buatnya tadi apa buatnya? Auditori. Ya. Nah, terus yang ketiga gaya belajar kinestik. Kinestik itu yang ketiga adalah gaya belajar dengan gerakan. Misalkan Bapak Ibu senang dengan praktek-praktek tadi. Pak Irfan itu ada kinestiknya itu sesuai dengan bakat dan kemampuan Pak Irfan yang senang pada jurnalistik, yang senang pada kemampuan dia sebagai apa yang muat, sebagai apa ya, sebagai semacam apa Pak pengantin ya. Ya. Jadi Pak Irfan itu di sini senangnya bergerak. Ya, olahraga, bergerak, tarian, atau dengan yang lain-lain yang berhubungan dengan gerak. Kalau kinestik, ya. Terus ada lagi naturalistik. Yang keempat naturalistik. Apa itu naturalistik? Dia senang dengan alam. Ya.
gaya belajar apa sih anak tersebut? Karena kan kadang-kadang ya ada anak tuh yang senang dengan audio, senang visual masing-masing. Nanti kita lihat, kita terapkan di dalam kita menyelesaikan masalah siswa. Ya, Bapak Ibu ya. Terus ada yang tadi gabungan, kecerdasan gabungan di sini. Misalkan visual, audio, dia senang melihat juga senang mendengar. Contoh, Pak Mas Budi sebagai guru agama, dia senang mendengarkan ceramah tapi juga senang dengan visual gambarnya. Misalkan kalau sholat gambarnya seperti apa, kalau takbir seperti apa, memandikan jenazah seperti apa. Setelah melihat visualnya juga senang auditor apa sih penjelasan tersebut, gitu Pak. Ya, yang kinestetik itu berarti banyak-banyak Bapak itu dengan gaya belajar yang bergerak, ya, bukan dipegang bergerak tapi bergerak gitu, ya, bergerak. Jadi apa Ibu tadi gaya belajarnya? Kinestetik berarti Bu Santi itu sesuai dengan hobinya tadi. Hobinya kan jalan-jalan, jadi dia senangnya bergerak. Kalau tidak bergerak, dia itu beku, ya. Pikirannya kurang berkembang. Jadi senangnya itu jalan-jalan, mau belajar, tapi yang pasti itu Bu Santi senangnya bergerak terus. Ya, selain gaya belajar tersebut kepada anak, kita juga harus menerapkan kepada anak ya. Tadi Mbak, gaya belajar. Ada juga kecerdasan itu bukan saja cerdas hanya suatu bidang. Ada kecerdasan matematika. Jadi begini Bapak Ibu, kan ada anak ya, kalau pelajaran matematika, kalau yang pintar matematika kita namakan dia cerdas, dia pintar. Tapi kalau yang tidak pintar, kita namakan dia bodoh. Padahal ada di sini, waktu kita menggali potensi ke anak-anak, kita punya 8 kecerdasan. Pertama, cerdas logis matematis. Berarti anak tersebut memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, senang memikirkan ide-ide yang abstrak, senang melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Di sini biasanya kemampuannya itu dia itu bisa mengerjakan matematika, bisa sebenarnya di audit, misalkan cita-citanya menjadi auditing, terus sebagai akuntan. Nah itu yang cerdas logis matematika. Yang kedua, ada juga anak yang cerdas musikal. Kalau dia di pelajaran matematika, dia itu nilainya jelek. Tapi begitu pelajaran musikal, pelajaran kesenian, dia itu bagus. Jadi jangan anggap anak itu bodoh, tapi anak itu punya kecerdasan peka terhadap musik, nada dan ritme. Dia kalau misalkan diajarkan nada-nada, diajarkan musik, dia cepat menangkannya. Diajarkan menyanyi, menari, bermain alat musik, atau menciptakan lagu, dia cepat dibanding yang ahli matematika. Itu. Jadi yang ketiga mereka cerdas kinestetik yang tadi saya bilangkan. Cerdas kinestetik itu berarti dia senangnya bergerak. Anak tersebut misalkan pada waktu pelajaran matematika dia jelek, pelajaran musik jelek, tapi pada waktu pelajaran menari gerak itu dia bagus. Ya, karena memang dia cerdasnya di bergerak. Terus pada pelajaran olahraga dia bagus, larinya bagus, berenangnya bagus, main bolanya bagus. Berarti anak tersebut mempunyai kecerdasan kinestetik. Berarti dia Bapak Ibu aktif dengan gerakan. Terus yang keempat, cerdas naturalis. Nah, yang naturalis alami ini dia itu biasanya senang dengan alam, natural alam. Dia senang pada mata pelajaran biologi, zoologi, atau pelajaran pertanian. Karena ada anak ya matematikanya jelek, musiknya jelek, pelajaran olahraga jelek. Tapi kalau dia pelajaran IPA, dia bagus. Karena memang dia cerdasnya di
ya nggak boleh izin. Kalau izin semua mereka tidak bisa dirajai saja. Cuma memang tidak sebagus anak yang mempunyai cerdas naturalis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dia kurang bergerak atau kurang senang, kita pahami tapi kita beri pengertian. Kalau kamu tidak senang ikuti saja. Pramuka itu kan enak, bahagia, aman, nyaman, menggembirakan. Jadi jangan terlalu omelin juga kalau dia mau izin. Kamu boleh izin, tapi kalau memang benar-benar sakit. Tapi kalau urgent, kamu bisa istirahat di UKS atau orang tuamu yang izin ke sekolah. Ya, kita lihat izinnya beberapa. Mungkin dia memang benar-benar kecerdasannya itu bukan di naturalis, dia senangnya di matematika. Tapi tetap dia harus mengikuti ekstrakurikuler itu karena wajib. Ya, jadi diterapkan tapi jangan terlalu memaksakan. Ya, terus mereka tadi mereka cerdasnya. Terus logis matematika, interpersonal. Interpersonal di sini begini loh Bapak, ada sebagian dari Bapak Ibu semua atau anak murid kita senangnya itu apa ya, berhubungan dengan orang banyak. Dia bisa memahami orang banyak, berarti dia punya kecerdasan interpersonal. Kan kadang-kadang kita ada yang, aku kok kayaknya kalau ngobrol dengan Pak Sigit nyaman, karena Pak Sigit kalau aku mengemukakan masalah dia gampang membuka masalah. Misalkan Pak Mus ini senang ngobrol sama Bu Lia, soalnya kalau aku ngomong sama Bu Lia aku kayak plong, bebas, dan Bu Lia bisa memberikan solusi. Berarti Bu Lia punya kecerdasan interpersonal. Paham Bapak Ibu di sini? Ya, jadi menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ya, jadi kalau di sini tuh kita bicara dengan dia itu seakan-akan bahagia, nyaman, tenang, dan bisa menyelesaikan masalah kita. Berarti orang tersebut punya kecerdasan interpersonal. Yang terakhir cerdas intrapersonal. Cerdas itu dia itu cuma cerdas untuk memahami diri dia sendiri. Jadi ada orang yang kadang-kadang yang menganalisa kekuatan dan kelemahan diri sendiri aja. Maaf kadang-kadang keluar egoisnya akunya. Aku pintar ini loh. Aku sukanya ini kan ada yang seperti itu. Contoh misalkan maaf ya, misalkan Mbak Endang, aku tuh pintar bahasa Prancis kalau yang lain nggak pintar. Berarti dia sudah mengenal diri sendiri tapi dia seakan-akan rada egois, ya. Terus memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Oh ternyata memang saya pintar bahasa Prancis dibandingin yang lain. Terus pahami dasar motivasi dan perasaannya dia sendiri. Jadi seakan-akan maaf ya Bu ya, ada egois juga. Tapi nanti dengan belajar cerdas interpersonal juga Bu. Jadi kalau ada orang yang bicara dengan jenengan, jangan jenengan semata-mata juga membanggakan kecerdasan diri sendiri, ya. Terus untuk gaya belajar yang tadi saya kemukakan pada panjenengan semua, itu untuk mengatasi misalnya salah satu cara untuk semua murid. Maaf, dulu waktu saya SD SMP gurunya tuh tulis di papan tulis. Terserah murid itu mau hafal mau tidak, pokoknya itu sudah saya ajarkan. Itu di tradisional ya Bapak Ibu. Nah nanti setelah Bapak Ibu saya kembangkan gaya belajar ini, Bapak Ibu bisa menerapkan bagaimana sih gaya belajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kalau siswa itu senangnya visual, kasih gambar-gambar tersebut kepada siswa. Senangnya auditori, coba Bapak Ibu pahami dengan audio anak tersebut. Kalau senangnya kinestik, cobalah kamu bergerak bagaimana sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi nggak kayak dulu tulis sampai buku sampai habis, terserah anak mau bisa mau enggak, catat buku sampai habis. Ya, tapi setelah mempelajari gaya belajar ini untuk mengetahui kemampuan anak, Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Jadi saya kalau menerangkan di sekolah itu tidak harus menulis, ada audionya, ada bergeraknya, ada kinestiknya,
Jangan terlalu memfokuskan pada cocok tanam, tapi bagaimana cara membuat jaring, ya, mengelola ikan. Kalau hasilnya banyak itu ikannya harus diapakan. Jadi harus sesuai. Paham Bapak Ibu di sini? Yang ketiga, produk pelajar seragam. Jadi kalau dulu catat tulis apa? Ini Ibu ajarkan ya tentang A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat. Kamu harus bisa semua ya. Nah nanti produk belajar beragam sesuai potensi. Sesuai potensi itu yang sesuai saya kemukakan tentang apa ya tadi kepintaran anak. Tidak semua anak, 30 anak atau 20 anak di kelas itu matematikanya bagus semua. Jadi misalkan ada yang 60, ada yang 50, nanti Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang lain yang sesuai dengan pelajaran itu dan tidak mesti harus 100 hasilnya semua. Jadi tidak semua anak itu misalkan guru bahasa Indonesia, semua anak itu bisa membuat karangan bebas, coba bikin semuanya bagus karangan. Ada yang cuma coret-coret pada suatu hari, pada suatu itu, terus nanti Bapak Ibu harus merangsang anak tersebut bagaimana caranya supaya bisa membuat karangan. Tapi memang perlu kesabaran nih Bapak Ibu. Terus yang keempat, muridnya pasif. Muridnya pasif sini kan biasanya udah Bapak Ibu terangkan, jelaskan, udah ya, udah selesai pelajaran sekarang. Tapi nanti di pelajaran modern ini, di pelajaran dari organisasi ini murid aktif dan terlibat secara personal. Jadi Bapak Ibu harus membuka diri. Kalaupun ada anak murid yang belum bisa, misalkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan, coba kamu dasar negara kita apa? Misalkan guru PPKN, apa ya Bu saya lupa. Dengan langsung menanyakan kepadanya, siapa yang bisa menjawab? Oh itu dasar negara kita adalah Pancasila. Tapi anak tersebut tetap dibimbing. Nah besok kamu pelajari lagi. Jadi tidak melulu anak tersebut diam aja mendengarkan dulu. Begitu juga yang saya jelaskan di sini. Monggo Bapak Ibu sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, saya kasih waktu 5 menit. Monggo Bapak, yang mau bertanya siapa? Tanya Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita selaku guru bidang konseling tadi sudah mengajarkan anak itu punya potensi belajar apa saja. Ya. Terus guru itu berharap kan begitu. Iya. Berharap bahwa guru mapel mengenali siswa satu persatu dengan memberikan pembelajaran yang tepat untuk siswanya, baik yang mendengar, baik yang aktif. Apakah itu tidak mempersulit kita sebagai guru? Padahal guru itu kepinginnya sih seperti itu, guru yang baik, tetapi kadang-kadang kita secara langsung di lapangan tidak seperti itu ya Pak Basri. Itu gimana solusinya? Terima kasih Bu Wati. Saya izin menjawab Bapak Ibu semua. Ini kalau menurut pemikiran saya, begitu kita masuk ke kelas pembelajaran, sesudah anak kita kasihkan aku pintar, gaya pintar. Kalau menurut pemikiran saya, nanti kalau salah monggo Bapak Ibu silakan memberikan masukan. Kalau saya yang visual, gaya belajar visual mana? Saya kelompokkan. Yang auditorium mana? Yang kinestik mana? Nah, nanti yang visual kemungkinan akan saya kasih gambar-gambar biar saya mempermudah. Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini loh, kamu alur cara membuat cerpen. Nah, terus yang auditoria itu nanti yang sebelah sini saya kasih melalui headset. Kamu dengarkan baik-baik ya, cara membuat karangan yang bebas. Ya. Terus yang kinestik yang sebelah sini saya kasih pergerakan. Ini loh tulisannya, ini gaya belajar kalau kamu belajar karangan yang bebas, pertama-tama kamu buat judul dulu, inti dari paragraf itu apa, nanti paragraf 1, paragraf 2. Jadi dijelaskan dengan gerakan. Begitu Ibu Wati. Tapi kalau misalkan dari yang mau kasih masukan, monggo Bapak Ibu. Itu menurut pandangan saya. Tidak ada. Jadi untuk kesimpulan
pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin menyimpulkan bahwa sebelum kita masuk ke kelas, terutama kelas 10 kepada anak, alangkah baiknya kalau kita mengenali potensi apa yang ada diri anak, kemampuan apa sih yang ada pada diri anak, sehingga nanti kalau kita untuk mengajar kita tidak akan bosan juga. Dulu kan kita juga bosan ya, nulis, nerangin, tapi mungkin dengan gaya-gaya belajar itu kita mencari pembaruan dan mencari hal-hal yang baru. Terus yang kedua, dengan kita mengenali potensi anak, ke arah mana sih anak tersebut yang ingin dicapai, ya, gaya belajarnya seperti apa? Misalkan yang gaya belajar visual, auditoria, maupun yang gaya belajar kinestetik itu kita jadi mengetahui. Yang ketiga, dengan kita mengenali potensi anak, kita juga mengenali, oh nggak semua anak di sini senang matematika, oh nggak semua anak sini senang bahasa, oh berarti 30% misalkan senangnya kinestetik, 20% senangnya matematika, dan sisanya adalah senang dengan auditoria. Jadi kita berusaha mengenali potensi anak untuk apa? Untuk lebih kita meningkatkan pelayanan kepada anak. Oh, ada anak misalkan datang kepada kita nangis. Oh, dia senangnya itu sebenarnya menulis, tapi bapak ibunya menyuruh dia menjadi ahli matematika. Mungkin dengan kita mengenali potensi anak tersebut, kita juga bisa memanggil orang tua murid. Ya, Pak, Bu, maaf, anak ibu ternyata di lapangan, di kelas itu senangnya begini, tidak senang matematika. Mungkin kalau bapak menjadikan anak itu, nanti anak tersebut akan menjadi down, jadi tidak senang untuk sekolah. Itulah, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat Bu, Bapak. Kita ulangi lagi. Mana